Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khotim Nawawi adalah sebagai guru mata pelajaran PKN yang insya Allah hari ini akan menyampaikan materi tentang perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Nah, baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga dengan berdoa kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan hari ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak semuanya, kita kalau melihat dari materi yang kemarin, mungkin kita tahu bagaimana kehidupan bermasyarakat yang baik. Nah, sekarang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Oleh karena itu, untuk menuju hal tersebut diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan mentaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Berikutnya, ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku itu merupakan suatu konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Sekarang kita perhatikan macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Apa aja sih? Apa saja sih yang termasuk perilaku yang bertentangan dengan hukum? Jadi selain kita mengetahui perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku, kalian juga mesti mengetahui perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kenapa? Agar kalian tidak melakukan perilaku-perilaku tersebut atau perilaku negatif. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Oke. Kemudian di sini ada ketidakpatuhan terhadap hukum. Ini dapat disebabkan oleh dua hal. Jadi ketidakpatuhan terhadap hukum itu diakibatkan atau disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Jadi kalau kita sudah terbiasa, kalau seseorang yang suka melanggar hukum sudah terbiasa, itu seakan-akan tidak ada masalah. Apalagi didorong dengan kebutuhan. Sinilah kesalahannya. Kemudian yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Jadi kalau sudah hukum yang berlaku di kita ini tidak lagi sesuai dengan tuntutan kehidupan, maka ketidakpatuhan terhadap hukum dapat akan lebih mendalam lagi terhadap masyarakat. Kemudian kalau kita lihat contoh perilaku melanggar hukum yang harus kalian hindari dalam kehidupan diantaranya, misalkan di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan bangsa, dan di lingkungan negara. Coba kalau kita cari apa sih hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang melanggar dalam lingkungan keluarga itu. Contohnya misalkan mengabaikan perintah orang tua,
mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, bangun kesiangan, dan lain-lain. Mungkin kalian bisa memberikan contoh yang lainnya. Kemudian kita lihat contoh dalam lingkungan sekolah. Di antaranya misalkan mencontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, dan lain-lain. Nah, itu diantaranya contoh-contoh pelanggaran hukum yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sekarang apa sih contoh di lingkungan masyarakat? Nah, contoh di lingkungan masyarakat itu misalkan mengkonsumsi obat-obat terlarang, ya, mengkonsumsi obat-obat terlarang, mangkir dari tugas ronda, kemudian juga tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, misalkan main hakim sendiri, mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Jadi banyaklah hal-hal yang bertentangan hukum yang berlaku di masyarakat, lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki KTP, kemudian melakukan tindakan pidana seperti pembunuhan, perampokan, kemudian melakukan aksi teror terhadap alat kelengkapan negara, merusak fasilitas negara, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh pelanggaran hukum yang berlaku dalam lingkungan bangsa dan negara. Mungkin itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerimanya atau bisa mendapatkan, mungkin ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita di masa depan. Sekian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.